بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم وقال في آية الأخرى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقه وإن أبطأ منها واتقوا الله وأجملوا في الطلب خذوا ما حل وضعوا ما حرمه Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Para jamaah sidang salat maghrib Masjid Al-Maghfirah yang insyaallah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah atas semua kesempatan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita, atas semua karunia yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga pada malam hari ini Allah masih membimbing kita untuk sama-sama bisa hadir bersimpuh bermuwajjahah dalam rangka talabul ilmi. Semoga langkah para jamaah, ghirah para jamaah untuk hadir ke Masjid Al-Maghfirah menjadi sarana Allah memudahkan kita semuanya untuk sama-sama masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, salawat dan salam kita haturkan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uswah teladan yang terbaik yang diutus dalam kehidupan kita, yang beliau terus memperjuangkan nasib umatnya. Ketika Aisyah datang pada Nabi, ya Rasulullah, Allah li, kata Aisyah, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasul. Maka Nabi kemudian mendoakan, Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhar wa ma asarrat wa ma a'lanat. Kata Nabi, ya Allah, ampuni dosa-dosa Aisyah ya Allah, baik dosa yang telah berlalu ataupun lindungi Aisyah ya Allah dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Wa ma asarrat wa ma a'lanat, baik dosa itu dilakukan oleh Aisyah dengan cara sembunyi-sembunyi ya Allah ataupun dengan cara yang terang-terangan. Apa kemudian kata Aisyah? Fadhahikat Aisyah hatta saqata ra'sa fi ujriha. Aisyah itu mendapatkan doa dari Nabi. Itu begitu senang, saking senangnya menjadikan Aisyah itu kepalanya terjatuh di pangkuan Rasulullah. Oleh bahasa kita itu jungkel. Saking senangnya itu sampai apa? Ya, ini jungkel di pangkuan Nabi. Nabi kaget. Ayasurruki du'ai, wahai Aisyah, apakah kamu senang dengan doaku? Ma la yasurruni du'aka ya Rasul. Siapa yang tidak senang dengan doamu ya Rasulullah? Lihat kalimat Nabi. Wallahi, demi Allah, wahai Aisyah, inna hadza la du'ai li ummati fi kulli salah.
Perbedaan Nabi dengan umat, dengan Nabi Muhammad dengan nabi-nabi yang lainnya. Cintanya beliau kepada umatnya, kata Rasul, wallah, demi Allah, wa Aisyah, ini doaku yang setiap habis salat aku panjatkan untuk umat-umatku. Maka kita harusnya senang sebagaimana senangnya Aisyah mendapatkan doa dari Nabi. Apa doanya? Diampuni dosa. Makanya jangan hafalkan doa itu. Hanya jangan tinggal ganti kalimat Aisyah, ganti dengan nama siapa yang pingin engkau doakan. Kalau lagi istrinya ulang tahun, doakan, Allahumma ighfir li zaujati, ya Allah, ampuni dosa-dosa istriku ya Allah. Ma taqaddama min dambiha, dosa-dosa yang telah dilakukan oleh istriku ya Allah. Sudah 60 tahun ya Allah hidupnya, sudah banyak dosa ya Allah, ampuni dosa-dosanya. Wa ma ta'akhkhar, dan lindungi ya Allah istriku sampai nanti datangnya kematian, lindungi dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Wa ma asarrat, baik dosa yang dilakukan oleh istriku ya Allah dalam kondisi sembunyi-sembunyi yang saya enggak tahu ya Allah. Wa ma a'lanat, ataupun dosa yang dilakukan dengan cara yang terang-terangan. Hafal? Insyaallah ya. Masa nunggu ulang tahun baru mau didoakan? Tidak usah. Artinya doakan terus, insyaallah. Ini tanda cinta Nabi kepada umatnya. Kita menjadi umat Nabi Muhammad yang terus diperjuangkan agar kita diampuni dosa-dosanya. Tapi para jamaah dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kita, kajian kitab Minhajul Muslim, sampai kepada bab adab terhadap anak. Kemarin sudah kita bahas adab terhadap Allah. Selanjutnya kita bahas adab terhadap Al-Quran. Setelah itu kita bahas adab terhadap Rasulullah. Kemudian adab terhadap diri kita. Dan terakhir kemarin sudah kita bahas adab terhadap orang tua. Ini runtunannya ketika kita beradab. Allah, Kitabullah, Rasulullah, kemudian siapa? Orang tua. Habis itu baru kemudian adab terhadap anak. Baru nanti setelah anak, adab terhadap saudara. Setelah saudara, adab terhadap tetangga. Setelah tetangga, adab terhadap orang kafir. InsyaAllah, kalau cukup umur kita, selesai. Bahasa kitabnya begini nih, tebal kitabnya, InsyaAllah. Baik, kita bahas sekarang adab terhadap anak. Berangkat dari satu firman Allah. Ini kalau tidak salah dalam surah Asy-Syura. Ayat yang ke-49 sampai 50. Kita renungi sejenak. Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah kerajaan langit dan kerajaan bumi. Artinya Allah yang menguasai terhadap langit dan bumi. Makanya Allahu Akbar. Selain Allah semuanya kecil. Makhluk yang paling besar yang Allah ciptakan ada namanya malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu pernah dilihat sama Nabi dalam bentuk asli 2 kali. Salah satunya ketika menurunkan surah Al-Alaq. Maka Nabi melihat ufuk timur, ufuk barat, bukan di bumi Pak, ufuk artinya melihat ke atas di langit, ufuk timur, ufuk barat, semuanya penuh dengan tubuhnya malaikat Jibril. Beliau punya 600 sayap. Satu sayap saja, enggak usah 600. Satu bulu sayap untuk menghancurkan bumi itu begitu mudah, malaikat Jibril. Itu makhluknya aja seperti itu. Bagaimana dengan sang pencipta? Makanya Allah begitu murka kepada siapa dimurkai Allah? Bahkan Allah tidak melihat kelak pada hari kiamat. Kata Rasulullah, "Innallaha la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Allah enggak ngelihat, Allah tidak ngajak berbicara, Allah tidak menghapus dosa-dosanya, dan Allah siapkan dosa itu disiapkan dengan adab yang pedih. Siapa itu? Salah satunya ailin mustakbirin, orang miskin sombong. Kalau kaya sombong sih masih apa? Ya gak boleh juga sih, Pak. Tetap gak boleh, Pak. Cuma apa ya? Kaya sombong itu masih rotok
connect gitu loh, nyambung lah itu. Kenapa? Ada yang mau disombongkan. Lagi wis miskin, sombong, Allah murka kepada gini. Makanya kemudian Allah tetap jadikan miskin. Kenapa? Karena Allah cari di masjid, kaono, dicari di apa lagi? Di majlis taklim, gak ketemu. Dicari di tetangganya yang sedang sakit, gak ada. Dicari tetangganya yang sedang meninggal, gak ada juga. Jadi bingung, ginang di. Tapi kalau apa? Minta pingin kaya. Makanya para jamaah rahmati Allah, salah satu yang paling dimurkai Allah itu adalah orang miskin yang sombong. Dan tanda sombongnya itu ketika Allah seru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dilihat, sombong itu salah satunya begini, man. Dipanggil oleh Allah. Padahal ketika muadzin mengumandangkan adzan itu enggak ada langsung hayya 'alas shalah, enggak. Apa pertama kali? Allahu Akbar. Apa artinya ini? Artinya itu promo, ngumumin. Sama dengan kayak mau toko mau buka itu. Kan sebelum buka sudah apa? Sudah diumumkan di mana-mana. Ini sama. Sebelum ada perintah hayya 'alas shalah, diumumkan dulu, ayo inilah Allah yang maha besar mau turun, ayo kita sambut. Makanya wajar sahabat Ali ketika setiap kali mau mendengar adzan, dada beliau berdetak lebih kencang. Sampai diperhatikan sama sahabat, itu detaknya seperti orang yang baru habis lari. Jadi detaknya kencang. Ditanya, kenapa wahai sahabat Ali? Apa kata beliau? Bagaimana dada saya tidak berdetak kencang, sedangkan kami mau menyambut Allah yang telah memberikan kehidupan, yang ngasih rizki. Cobalah ketika ditelepon sama atasannya. Makanya saya kuyonin di tentara itu, teman angkatan udara kan ngisi di sana. Ya Allah, kalau komandan telepon, siap dan siap salah. Allahu Akbar, sebentar ya Allah, tilu. Ini padahal komandan, yang ciptakan komandan Allah. Allah, makanya Allah katakan, nanti ketika semua makhluk, ini kan tiupan sangkakala pertama. Wa nufikha fis sur, fasa'iqa man fis samawati wal ard illa man syaa rabbuk. Ketika ditiup sangkakala, maka binasalah semua yang di langit dan di bumi, illa man syaa rabbuk, kecuali Allah yang Allah kehendaki. Jadi tiupan sangkakala pertama menjadikan semua makhluk di langit, di bumi itu binasa. Hanya masih ada nanti makhluk yang masih Allah pertahankan, tidak langsung binasa seketika itu. Pertama ada malaikat Jibril, yang kedua ada malaikat Mikail, yang ketiga ada malaikat Israfil, yang keempat ada malaikat maut, yang kelima ada malaikat hamalatul arsh, pemikul arshnya Allah. Itu tidak langsung meninggal di saat tiup sangkakala, tapi nanti akan meninggal juga. Setelah semua meninggal, baru Allah kemudian mengatakan, ainal jabbarun, ainal mutakabbirun. Mana dulu yang ngaku raja di raja, mana yang dulu ngaku presidennya presiden, mana yang dulu sombongnya di atas kesombongan, semuanya kemudian binasa. Makanya Allah katakan di sini, sebelum menceritakan tentang proses penciptaan manusia, Allah katakan, aku yang berkuasa di langit dan aku yang berkuasa di bumi. Yang kedua, lihat kemudian, setelah mempromosikan Allah pencipta langit dan bumi, badi'us samawat, berkuasa di langit dan bumi, baru Allah kemudian mengatakan, yakhluqu ma yasha', Allah menciptakan apa yang dia Allah kehendaki. Makanya nggak usah heran kalau ada Nabi Isa nggak punya bapak bisa lahir. Jangan heran, kenapa? Wong Nabi Adam nggak punya bapak, nggak punya ibu, bisa apa? Bisa ada. Ada ibu Hawa gak punya ibu, ono bapak, itu hati. Apalagi hanya sebatas apa? Gak ada bapak. Prosesnya sama, hanya tidak ada bapak. Fayanfuhu fi ruh, hanya ditiupkan ruh oleh Allah. Terus apanya yang kemudian menjadikan Nabi Isa kok diangkat menjadi anak Tuhan? Kalau untuk urusan proses penciptaan lebih canggih siapa? Nabi Adam, gak punya bapak, gak punya ibu, tiba-tiba ada. Kalau urusan canggih, lebih canggih beliau.
Oh, Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Untuk urusan menghidupkan, lebih canggih siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mengatakan apa? Ya Rabb, ya Allah, aku ingin melihat wajahmu, aku ingin melihat wujudmu ya Allah. Allah dikatakan, apa dikatakan itu? Awala tu'min, apakah kau tidak beriman? Mengatakan, kami beriman ya Allah, walakin yatma'anna qalbi, hanya ingin menenangkan hati. Tidak langsung Allah yang diperlihatkan, hanya dibuktikan begini. Fahud arba'ata minat tayr, ambil 4 burung. 4 burung, Pak, bukan 1, 4 burung. Terus gimana? Fasurhunna, cincang 4 burung ini. Kemudian letakkan ala kulli jabalin min'unna juz'a. Setelah dijadikan satu, wis gak usah ini. Kalau bapak contoh, ambil 4 burung yang sama, cincang, habis itu suruh susun lagi, Pak. Suruh susun mana ekor yang nomor 1, kaki yang nomor 1, bisa? Gak bisa. Ini sudah ditaruh di 4 penjuru gunung. Tsummad'unna, panggil. Ya'tina kasa'ya, dia akan datang dengan segera. Canggih beliau. Makanya kemudian Allah katakan yakhluqu ma yasha, Allah yang akan menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Ada yang Allah ciptakan lewat proses tangan, ada yang Allah ciptakan lewat proses firman. Seperti apa? Kun fayakun. Jadilah, maka jadi. Makanya Nabi Isa, contohnya Allah katakan di surah An-Nisa, kalau tidak salah yang ke-58, apa kata Allah? Inna matala Isa, sesungguhnya perumpamaan Nabi Isa indallah, di sisi Allah, kamathali Adam, seperti perumpamaan Nabi Adam. Jadi Nabi Isa prosesnya dengan di sisi Allah dengan Nabi Adam sama. Khalaqahu min turab, sama-sama Allah ciptakan dari tanah. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah, Nabi Isa juga Allah ciptakan dari saripati tanah. Allah hanya tinggal berfirman, kun, jadilah, fayakun, maka kemudian jadi. Baik, jadi Allah menciptakan sesuai apa yang dia kehendaki. Ini kemudian Pak masuk kepada proses penciptaan manusia. Yahabu liman yasha'u inatha, kata Allah, bisa jadi dalam rumah tangga Allah hanya ingin menciptakan anak perempuan semua. Ada? Anaknya perempuan semua ada? Ada. Bahkan mungkin sudah datang ke tetangga, anaknya tetangga lanang, kapitannya, Mas yo apa bikin anak lanang? Dikasih tahu caranya, prosesnya sama. Ternyata ketika lahir perempuan. Saya punya teman ustadz itu di Bali. Ini dewan dakwah dulu, terus menikah dengan orang Bali. Anak yang terakhir, anak yang kelima itu kalau USG-nya itu laki, harus seneng. Ternyata ketika brojol tetap perempuan, 5 perempuan semua, kabur beliau, gak siap melihat, bukan kabur ini, wis kadung seneng, pingin punya anak laki sebagai melanjutkan generasi. Ternyata Allah ciptakannya ini, ya abu liman yasha inata, bisa jadi dalam rumah tangga Allah jadikan apa? Hanya perempuan semua. Gak usah iri, Allah berkehendak. Terus kenapa kok perempuan semua? Karena nanti ketika sudah menikah pasti bawa anak laki, nggak usah bingung. Atau sebaliknya, wa yahabu liman yasha'u dzukura, atau bisa jadi dalam rumah tangga Allah jadikan anaknya laki semua. Ada di antara bapak ada yang laki semua? Ada. Bersyukur Pak. Kenapa? Berarti kalau di zaman jahiliyah ini anak lanang itu subhanallah. Kalau punya perempuan itu aib. Makanya sampai ada hadis. Dan ini nanti bisa bapak praktekin. Apa kata Rasulullah? Manibtala minal banat. Siapa orang yang diuji oleh Allah dengan 3 anak perempuan. Jadi kalau bapak punya anak, mungkin contoh 5 anaknya, 3 perempuan, 2 laki-laki. Ini masuk hadisnya. Kata Nabi, manibtala minal banat, siapa yang diuji oleh Allah dengan 3 anak perempuan, fa ahsana ilaihin, kemudian kita berbuat baik dengannya, kita didik, fa addabahunna, sampai nanti dia menikah, kunna sitran minan nar, maka 3 anak perempuan yang kita didik sampai nanti menikah, maka anak perempuan ini akan menjadi tameng orang tua dari api neraka.
Apa ada yang punya 3 anak perempuan? Ada? Apa coba? 3. 3 berapa? Oh, subhanallah, punya 4 kan? 3 laki. Ini kalau dididik, Pak. Ustaz, ya apa lek lurus, Ustaz? Ya nambah. Saya tak kayaknya kalau wajah-wajah nambah ini sudah kayaknya. 2 boleh, 2 boleh. Jadi artinya kenapa kok kemudian ada hadis itu? Karena dulu di zaman jahiliyah itu kalau lahir perempuan menjadi satu aib. Maka ketika Islam datang, ternyata posisi anak perempuan diangkat. Siapa yang punya 3 anak perempuan, maka insya Allah akan menjadi kunna sitran minan nar, akan menjadi tameng dari api neraka kelak pada hari kiamat. Atau nih yang kelompok ketiga, au yuzawwijum dhukrana wa inatha, atau boleh jadi Allah berkehendak dalam rumah tangga ada anak laki, ada anak perempuan. Ini sudah kehendak Allah. Ada laki, ada perempuan, orang bingung mengatakan apa? Wis cangkep. Subhanallah, saya belajar dari kakak ipar itu. Anak pertama laki, kedua laki, ketiga laki, keempat laki, maksa, Pak. Hamil terakhir. Ya ternyata alhamdulillah perempuan. Jadi pengen punya anak perempuan, ya jadi. Atau sebaliknya ini, wa yaj'alu may yasha'u aqima, atau bisa jadi dalam rumah tangga Allah jadikan aqima, mandul. Ada yang mandul, tapi orang tidak bisa dikatakan mandul sebelum meninggal. Kalau masih hidup, walaupun belum punya anak, tak boleh dikatakan mandul. Kenapa? Karena bisa jadi kalau Allah berkehendak bisa hamil. Makanya kemudian dikatakan mandul itu kalau meninggal tanpa punya anak. Suami istri meninggal gak punya anak, baru bisa dikatakan mandul. Kalau masih hidup, Ustadz sudah manopos, Ustadz. Manopos itu kan versi manusia, versi Allah masih bisa terjadi. Contohnya mana? Ini. Siapa yang maksa ingin punya anak? Nabi Zakaria. Kita lihat ini. Dzikaf ha ya ain sad, dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Idnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wa hanal azmu minni. Lihat. Nih, jadi sebelum beliau doa minta anak, curhat dulu. Ya Allah, tulang-tulangku wis lemah ya Allah, dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Ya, siapa tahu yang beruban nanti lahir anak perempuan. Ya, siapa tahu. Ibu-ibu siap? Aduh, Pak Ustaz. Istri-istri cucu. Jadi apa? Ini kondisi sudah, Pak. Tulang-tulang sudah lemah. Kemudian wasta'ala ra'su syaiba, sedangkan kepalaku sudah dipenuhi dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dan ini subhanallah, keikhlasannya, kesabarannya Nabi Zakaria berdoa bertahun-tahun, mulai dari muda menikah, belum dikaruniai anak, sampai tua pun kondisi sudah melemah, uban sudah mulai tumbuh, versi kita sudah apa? Menopause. Tapi beliau mengatakan apa? Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Subhanallah, Pak. Bertahun-tahun beliau berdoa, belum ada anugerahkan, tapi beliau masih memuji. Ya Allah, bukan kalimatnya, ya Allah kenapa doaku enggak dikabulkan? Enggak. Aku tidak pernah kecewa denganmu ya Allah dalam berdoa. Subhanallah. Wa inni khiftul mawali min wara'i wa kanat imraati aqira. Dan aku ya Allah khawatir terhadap mewaliku sepeninggalku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Mandul di sini artinya apa? Sudah tua, menopause, Pak. Ternyata jawaban ini diterima oleh Allah. Ketika Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, ini dalam surah Al-Baqarah itu, ketika tanya mihrabnya Maryam, tanya anna laki hadza, ini dari mana Maryam? Qalat wa min indillah, ini semuanya dari sisi Allah. Ibrahnya sesuatu yang tidak mungkin dalam pandangan manusia, ternyata versi Allah itu hal yang begitu mudah. Makanya kemudian beliau berdiri,
Fanadatul malaikah, malaikat kemudian tiba-tiba menyeru, wa waqaimun yusalli fil mihrab, ketika Nabi Zakaria baru berdiri melaksanakan salat di dalam mihrabnya. Apa? Anni nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Kami akan ngasih tahu kabar gembira kepadamu dengan lahir seorang anak laki-laki namanya Yahya. Di surah yang lain kalimat ini apa namanya? Akhirah. Kalimat mandul ini, apa kemudian kata Allah? Wa aslahna lahu zaujah, kami ganti alat reproduksi istri yang awalnya sudah tidak mungkin bisa tidak bisa hamil. Maka kemudian Allah ganti alat reproduksi bisa hamil. Kenapa Nabi Zakaria begitu kuat memaksa berdoa kepada Allah? Salah satunya ini, yarithuni wa yarithu min ali Yaqub, agar nanti menjadi pewaris agamaku. Kalau untuk pewaris harta, insya Allah banyak yang siap. Kalau bapak bingung, Ustaz saya nggak punya anak, harta saya banyak, bingung saya warisan, jenengan tahu rumah saya kan? Nah, antar aja ngosari. Insyaallah antri orang ulang. Tapi kalau untuk urusan agama, siapa yang akan melanjutkan? Ini yang kemudian Nabi Zakaria minta kepada Allah untuk punya anak. Untuk apa? Menjadi pewaris dari agama yang telah aku anut, dan juga menjadi pewaris dari keluarga agama Nabi Yaqub. Berarti tujuan kita punya anak untuk apa? Kalau untuk regenerasi, artinya untuk melanjutkan kehidupan, itu terlalu sederhana. Tapi ketika kita berniat punya anak, yarithuni, agar ketika nanti aku meninggal, ya Allah, ada yang mewarisi dari agamaku, dan ini yang akan menjadi asbab aku akan tetap mendapatkan pahala. Terus gimana yang gak punya anak? Jangan khawatir, Aisyah tidak punya anak, tapi jaminan surga. Terus gimana yang gak punya anak? Anak itu tidak harus apa? Anak biologis, bisa anak secara apa? Psikologis. Artinya apa? Kalau kita tidak mampu atau mungkin Allah anugerahkan kita tidak punya anak, maka masih ada anak-anak yatim yang butuh perhatian, maka kita keluarkan hartanya. Untuk anak yatim yang ini, aku tanggung SPP-nya selama 3 tahun. Aku tanggung SPP di waktu SMA 3 tahun. Maka ini tak ubahnya seperti anak kita, maka akan mengalirkan pahala yang sama sebagaimana anak mengalirkan pahala untuk kedua orang tua. Jadi bukan, aduh Ustaz gak punya anak. Anak itu kan kehendak Allah. Jadi yang gak punya anak masih ada apa? Fasilitas untuk tetap mendapatkan amal jariah. Baik. Jadi anak, kenapa Nabi Zakaria pengen punya anak? Asbab yang paling kuat agar menjadi pewaris dari agama. Makanya kemudian dikuatkan sama Rasulullah dalam satu hadis. Ini nanti kalimatnya indah, Pak. Kita lihat sebentar. Kullukum ra'in. Kullukum ra'in. Setiap kalian itu ra'in, pemimpin. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap pemimpin bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Ra'iyah. Tahu ra'iyah, Pak? Apa ra'iyah? Ra'iyah ini menjadi rakyat. Tahu rakyat? Apa rakyat itu? Ro'a itu dari kata ro'a, yar'a itu artinya mengembala. Kalau orang sudah saling mengembala, saling menjaga ukhuwah, menguatkan, maka yang saling menguatkan disebut dengan rakyat. Ra'i. Wal amiru ra'in wal rajulu ra'in ala ahli baiti. Bapak di sini, kita bahas bapak sekarang. Wal rajul, seorang suami, ra'in. Ra'in itu dimaknai pemimpin, tapi pada dasarnya kata ra'in itu dari kata ro'a. Ro'a itu artinya mengembala. Kenapa seorang suami dikategorikan mengembala, bukan dikategorikan memimpin, tapi mengembala? Kalau bapak punya gembalaan domba, apa yang bapak perhatikan? Mungkin bapak punya domba, terus gak usah jauh-jauh, burung lah. Apa yang bapak perhatikan? Pertama, belikan kandang. Artinya begini, suami itu punya tanggung jawab agar yang digembalai oleh suami, istri, anak-anak itu merasa tenang, merasa nyaman. Maka seorang suami harus punya
rumah, punya tempat tinggal. Ustaz gak punya uang, ngontrak. Lo gak punya uang untuk bayar, tinggal di perum mertua indah. Enak Pak, gratis. Benar. Kalau tinggal di perum mertua indah itu cuma yang gak seindah namanya Pak. Lo kok tahu? Saya udah berapa tahun tinggal di perum mertua indah, yang gak seindah namanya Pak. Kenapa? Apalagi orang pendatang kadang gak sesuai dengan budaya tabiat berbeda. Ada punya yang kemudian karakternya apa? Kalau ada masalah dikit cepat terus. Ada yang nggak pernah begitu, jadi kayaknya terus tersakiti. Makanya kalau sudah menikah yang terbaik itu harus punya rumah. Ini namanya ra'in. Sudah punya rumah semua? Sudah, ra'in satu terpenuhi. Kemudian burung itu biar tenang harus disiapkan apa? Makan. Maka bapak perhatikan makannya. Makanya perintahnya apa kata Rasulullah? Tud'imuha idza ta'imta. Bapak kalau sudah menikah jangan lupa istrinya kasih makan kalau bapak itu makan. Kalau bapak makan sate, maka jangan lupa istrinya minimal dibawain tusuknya. Ya Pak. Dan ini benar Pak. Tegas Nabi. Kasih makan. Kalau engkau makan. Maksudnya apa? Cuma memang kenyataan, memang jujur Pak, kenyataan laki itu kalau makan enak, nggak ingat yang di rumah. Kalau istri makan enak, nih dibawain apa enggak? Insya Allah Pak, istri saya dulu dapat nasi kotak di sekolah, nggak pernah dimakan di sekolah Pak, dibawa pulang. Tapi ketika kita dapat makan dulu. Ini perbedaan. Makanya kemudian pertama kalimatnya ra'in. Pertama harus punya rumah, punya tempat tinggal yang melindungi anak sama istri dari panas dan hujan dan juga dari dingin. Yang kedua, perhatikan makannya. Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu qulu min thayyibati ma razaqnakum. Kalimat di sini bekerja seorang suami bukan hanya kerja diperhatikan, tapi perhatikan hasil dari pekerjaannya. Halalkah atau haramkah? Kalau seorang suami ngasih makan dengan cara yang halal, maka rizki yang halal akan menumbuhkan anak dengan tumbuh dari barang yang halal. Tapi sebaliknya, ketika seorang suami mencari nafkah dengan cara yang haram, maka suami makan barang haram, istri dikasih makan barang haram, anak tumbuh dari makanan haram, maka kata Nabi ditutup dengan kalimat apa? Fannaru aula bih, neraka lebih layak untuk ditempati terlebih dahulu jika daging itu tumbuh dari makanan yang haram. Makanya sampai Rasul tegas, kullu lahmin, setiap daging nabatat fi haram, setiap daging yang tumbuh dari makanan haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih layak untuk ditempati terlebih dahulu. Makanya para jamaah rahmati Allah, kalimat ra'in itu seorang suami harus menyiapkan tempat tinggal biar anak betah. Kemudian yang kedua dikasih apa? Makan. Yang ketiga kasih apa? Minum. Berarti kasih minum artinya apa? Fasilitas. Kalau bahasa kita tuh sandang. Pertama apa? Papan, pangan. Iya apa sih urutannya Pak? Kayaknya sandang, pangan, papan. Kalau sandang itu apa? Baju, pakaian kan? Itu kewajiban. Kemudian yang kedua, pangan, asupan, makan. Yang ketiga, papan. Apa kalau papan? Tempat tinggal. Ini sudah harus terpenuhi bagi seorang. Makanya kalimat ra'in yang dipakai artinya diartikan pemimpin, tapi dari bahasa kata ra'a yar'a artinya mengembala. Maka biar anak, ini tanggung jawab orang tua nanti, suami, biar istri sama anak masuk ke dalam surga, maka perhatikan apanya? 3 itu tadi. Sandang, papan, pangan. Pakaiannya harus dari yang halal. Kemudian makanannya harus dari yang halal. Kemudian tempat tinggalnya pun juga dari perkara yang halal. Kalau anak tinggal di situ, setiap
istri solat di rumah yang kita bangun, anak ngaji dari rumah yang kita bangun, itu akan mengalirkan pahala untuk seorang bapak. Tanggung jawab ibu gimana? Ini kalau ibu-ibu yang belakang nih ya, atau mungkin yang bapak ibunya nggak ikut nanti sampaikan ini. Wal mar'atu, dan tugasnya seorang ibu di rumah sing ngerumat apa tadi? Ngerumat burung sih. Kambing, peliharaan. Ra'iyatun ala baiti zaujiha. Ini ibu-ibu, perhatikan. Kata Nabi, seorang perempuan itu pemimpin di rumah suaminya. Berarti yang benar itu istri ikut suami, bukan suami numpang di rumah. Ada yang begitu? Ada yang numpang di rumah istri? Keluar, Pak. Disebut begini kok. Loh, kenapa? Karena kepala keluarga. Jangan numpang, harusnya istri yang diajak. Ustaz. Ini yang repot alasannya, Pak. Makanya di rumahnya pemimpin perempuan itu bertanggung jawab di rumah suaminya. Kemudian apalagi tanggung jawabnya istri? Wa waladihi. Jadi yang ngerumat anak, mandiin anak, nyawiin anak, nyuapin anak, siapa? Istri. Yang ngepel rumah biar kandangnya tadi nyaman, kemudian hewannya sehat, harus diapain? Pertama bersihkan. Berarti yang bagian ngepel rumah istri. Bagian masak, kora-kora, nyuci, nyetrika, lengkap sudah tugas istri semua itu sudah. Ya, Kak bantu. Ini jenengan nanti foto kirim ke istri. Iki loh tanggung jawab istri. Biar anak ikut tenang di rumah, maka bikin rumah ini nyaman, ngepel istri. Ibu-ibu siap? Waduh, kok berat Ustaz. Justru karena berat itulah hadiahnya surga. Kalau ringan hadiahnya mungkin kulkas. Dia butuh perjuangan, Pak. Dia benar. Abu Bakar, Umar pernah, Pak. Umar bin Khattab, sahabat, satu ketika datang menemui Rasulullah, lagi duduk bersama dengan Abu Bakar di masjid. Kemudian Umar mengatakan, ya Rasulullah, saya mau curhat ya Rasul. Apa Umar? Istri-istri saya ya Rasul minta tambahan. Apa? Jatah bulanan. Nabi ketawa, Pak. Ya Rasul, saya ini curhat minta solusi, bukan diketawain. Apa kata Nabi? Wahai Umar, kami berdua ini juga korban yang sama. Istri-istri juga minta apa? Minta tambahan. Aku Umar lebih berat. Kenapa? Aku dititipin anakmu. Aku dititipin anak Abu Bakar. Jadi istriku kan, jadi istrinya Nabi kan, Aisyah sama Hafsah. Iki sama. Makanya pernah Hafsah itu yang menjadikan kemudian beliau yang Hafsah ini yang menjadi pemantik minta tambahan jatah bulanan. Tapi ketika Umar datang ke rumah Rasulullah, Umar berdiri, itu kepalanya Umar itu hampir natap ke atapnya Nabi. Nggak tega. Ketika masuk nggak ada apa-apa di situ, Pak. Maka pada zaman rahmati Allah, ini tanggung jawab seorang suami, kemudian tanggung jawab seorang istri. Tanggung jawab seorang istri lebih berat nanti ke wawaladihi, terkait dengan pendidikan anaknya. Tapi untuk tanggung jawab seluruhnya, itu tanggung jawab seorang suami. Di hadis yang kedua, innallaha sa'ilun kulla ra'in amma istar'a. Sesungguhnya Allah bertanya kepada setiap pemimpin setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Ahafidha dzalika am dhayya'ah. Apakah seorang suami memenuhi kewajiban sebagai seorang suaminya atau menyia-nyiakannya? Seorang suami tidak pernah nyuruh istrinya untuk ibadah. Seorang suami membiarkan anak-anaknya bermaksiat atau biarkan anaknya tidak menutup aurat. Itu berarti dayya'ah, yaitu menyia-nyiakan hatta yas'arar rajul an ahli baitihi, sampai nanti ditanya tentang keadaan keluarganya. Makanya kita sebagai seorang tua punya tanggung jawab berat untuk mengantarkan anak-anak kita sampai ke dalam surga. Ini tanggung jawab berat kita. Kenapa? Ini yang pertama. Karena
keadaan anak itu macam-macam. Yang pertama, kadang anak itu menjadi apa? Musuh. Allah katakan di surat At-Taghabun ayat 14, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istri kalian, wa auladikum, anak-anak kalian, aduwan, bisa jadi musuh. Kalau kita ingin tahu kisah anak sama istri jadi musuh, coba kita perhatikan istri Nabi yang bernama Nabi Nuh. Nabi Nuh itu punya seorang istri. Ternyata istrinya Nabi Nuh termasuk dari bagian istri yang kafir. Makanya diancam oleh Allah di Al-Quran. Wadaraballahu lakum, ada ayatnya itu. Tentang apa? Imra'ata, dua istri, kanata tahtaini min ibadina salihaini fakhanatahuma. Ada dua orang wanita yang di bawah tanggung jawab dua orang pemimpin yang salih. Fakhanatahuma, tapi keduanya kemudian berkhianat. Pertama istrinya Nabi Nuh, yang kedua istrinya Nabi Saleh. Ini sama istrinya Nabi Lut, sama-sama apa namanya? Berkhianat. Fakhanatahuma, berkhianat. Makanya bisa jadi seorang istri itu akan menjadi musuh. Plus kalau istri sudah menjadi musuh, maka titik berat pun juga anak akan ikut istri. Makanya kalau ada anak yang saleh, kesalehan itu biasanya turun dari seorang ibu. Kalau ada ibu yang saleh, itu berkat pendidikan seorang suami. Tapi kalau ada anak yang tidak saleh, maka yang perlu dicek pertama ketidaksolehannya seorang ibu. Karena 90% karakter anak itu akan ikut ibunya. Kalau anak pintar, berarti ibunya cerewet. Kalau anak kita kurang pintar, berarti istri bapak kurang cerewet. Tapi jadilah ibu-ibu istri-istri yang cerewet solihah. Ada cerewet solihah, bukan cerewet yang, tapi yang solihah. Gimana? Subhanallah, ketika anak mungkin pipis, jadi bukan, kita bersihkan dulu. Ini namanya istinja, kita bersihkan biar hilang najisnya. Ini namanya cerewet yang solihah. Kita baca bismillah, kita nanti kalau masuk kamar mandi baca doa, keluar baca doa, itu insya Allah cerewet solihah. Maka kemudian yang paling berat aduan di sini, di dunia bisa menjadi musuh, yang paling berat nanti di akhirat. Apa kata Allah? Al-akhillah. Al-akhillah itu artinya khalil, kekasih. Al-akhillah, orang-orang yang kita kasihi, orang-orang yang terdekat dalam kehidupan kita. Bisa jadi istri, bisa jadi anak, bisa jadi mertua, bisa jadi menantu. Orang terdekat dalam kehidupan kita, kata Allah, ba'duhum li ba'din aduun. Bisa jadi orang-orang yang terdekat nanti akan menjadi musuh pada hari kiamat, illal muttaqin, kecuali. Makanya kalau nanti seorang suami dihisab oleh Allah, kemudian suaminya sukses, ketika istri dihisab gak sukses, ini bisa jadi nanti seorang istri mengatakan, wahai Allah, jangan masukkan suamiku ke dalam surga ya Allah. Kenapa? Karena selama hidupnya suami tidak pernah mengajak aku sholat, suami tidak pernah mendidik aku ya Allah. Maka seorang suami yang sudah mau masuk surga ditarik, dimasukkan ke dalam neraka. Aduh, maka jangan sampai nanti anak-anak kita, istri kita yang memberatkan terhadap hisab yang kita lalui. Maka bisa jadi anak sama istri menjadi musuh. Karena biar tidak jadi musuh, sebagai seorang suami kita penuhi hak-hak mereka, kewajiban kita tunaikan. Setelah itu kemudian kita berpasrah, berdoa kepada Allah, semoga istri dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, insyaallah. Dan waktu kita lanjutkan, ini masih banyak kedudukan anak, kemudian adab orang tua terhadap anak. Insyaallah pertemuan selanjutnya akan kita lanjutkan. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.